apakah ini bisa untuk ngecas HP. Bentar ya, kita lihat. Apakah ini bisa sob tes sling. Nah, lihat bos, masuk ngecas. Halo YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, masih ingat dengan ini sob? Tuh keluar voltase sekitar 4-5 volt. Masih ingat dengan ini? Oke, kemarin kita sudah membuat PLTA mini ya, dari pembangkit listrik tenaga air mini dengan dinamo ini kecil ini, dan alhamdulillah sudah sukses untuk menghidupkan lampu itu sama lampu itu. Cuma kemarin ada netizen yang tanya apakah bisa untuk ngecas handphone, apakah ini bisa untuk ngecas handphone itu dinamo itu. Nah, kita akan mencoba merakitnya sob, untuk supaya bisa ngecas handphone. Oke, dulu kita awalnya memang karena hanya trial ya, coba-coba. Awalnya kita desainnya di lampu-lampu dengan 12 volt seperti ini. Tetapi kemudian ketika saya riset dinamo ini untuk ketika dia kabelnya panjang itu voltasenya nggak sampai 12 volt, nggak sampai 12 volt, hanya sekitar 45, volt sampai 7 lah, tergantung kabelnya. Maka saya coba akan menerangkan detailnya lagi supaya ini bisa maksimal. Jadi PLTA mini ini bisa maksimal untuk keperluan yang kita butuhkan. Gitu ya sob. Sebelumnya mohon maaf mungkin bertele-tele, tapi ini memang inti ya. Intinya kalau hanya ngerakit sih mudah-mudah saja, tapi pemahamannya kan harus paham betul. Kalau kita paham ngerakit, tinggal ngerakit aja gitu. Jadi kabelnya kalau panjang itu voltasenya nggak sampai 12 volt, sehingga nggak maksimal lampunya ini. Maka kemarin saya coba pakai lampu LED model kayak gini nih, yang 5 voltan ini maksimal, tetapi saya gunakan untuk ngecas belum bisa. Terus kemudian saya coba-coba, ternyata hanya simpel sob. Jadi hanya ini, tekniknya hanya ini aja. Ini tak saya lepas ya, tekniknya hanya ini aja. Jadi ditambahi elektrolit kondensator atau elko, hanya ini aja sob, sama dioda ini dioda, cuma itu aja. Jadi fungsinya elko ini untuk menyimpan sementara, jadi supaya arusnya itu enggak naik turun, menyimpan sementara sehingga bisa untuk ngecas handphone. Gitu aja sih sebenarnya. Detail pemasangannya seperti apa sebenarnya saya lepas dulu ya. Detail pemasangannya seperti apa ya, hanya simpel saja sob. Jadi plusnya ini masuk ke elko, minnya ini masuk ke elko. Sebelum masuk plus elko ini diberi diodanya ukuran berapa, 1 amperan aja cukup sob. Kecil juga cukup. Ini saya kasih 21 amperan karena memang saya punyanya 2, jadi daripada hilang ya saya paralel aja. Ingat cincinnya di sini, jadi cincinnya mengarah ke positif elko, negatifnya elko. Ukuran elko nya berapa terserah sobat, tapi yang jelas secara teoritis bahwa semakin besar semakin bagus, semakin besar elko nya. Ini malah saya pakai 50 volt 6800 mikrofarad. Ini juga karena saya punyanya hanya itu. Jadi saya pakai elko ini, hanya itu aja sob, ditambah itu aja. Terus kemudian ini saya sambungkan ke konektor USB. Ini karena saya nggak mau ribet sob ini, jadi ini bekas charger yang ya saya ini terbakar nih. Lihat sob, terbakarnya bekas charger rusak. Terus kemudian saya memasukkan plus minusnya ke sini aja langsung, jadi supaya ini nancapnya enak itu aja lah. Maksudnya ini hanya sekedar buat enaknya gimana gitu. Jadi yang dimanfaatkan hanya portnya ini aja.
Ini mesinnya ini enggak kepake, kan saya jumper langsung. Ini plus ini minus, saya jumper langsung masuk ke sini. Gitu aja, hanya itu aja sob, enggak ribet-ribet banget. Terus kemudian masuk ke USB charger, ini masuk ke USB charger. Dan tadi sudah saya coba juga, ini ternyata berhasil, voltasenya juga stabil di sekitar 5 volt, sehingga ngecas lumayan bisa lah, buat ngecas itu bisa, buat lighting juga bisa. Nanti kalau lighting tinggal dikasih USB sini masuk ke situ gitu. Nah, lalu kuncinya lagi untuk lampu gimana Pak, kalau nggak pakai yang 12 volt kayak gini kan sulit carinya yang 5 volt. Itu banyak di bekas-bekas lampu emergensi seperti ini sob, bekas lampu-lampu emergensi seperti ini, itu penggunaan voltasenya sekitar 5 volt, dengan catatan bahwa di lampu ini itu nanti ada R yang masuk ke LED, itu jangan dicabut, jadi plusnya itu masuk ke R, jadinya voltasenya nanti pas, karena ini hanya sekitar 3 voltan ya LED ini, jadi R nya jangan dilepas, itu aja sih. Jadi hampir semua jenis lampu emergensi itu sekitar 5 volt, itu aja. Kalau memang memaksa untuk pakai yang 12 volt bisa sob, cuma keterangnya tidak maksimal. Kalau mau terang maksimal, kabelnya ini harus pendek, kabelnya yang dari sini gini pendek, padahal kan ini nanti kena air, jadi kan mau nggak mau harus panjang. Kalau pendek ya nanti kan kebasahan gitu, ceritanya seperti itu. Oke, langsung ya, kita langsung eksekusi apakah ini berhasil untuk ngecas handphone. Kita langsung coba dan mudah-mudahan sobat terhibur. Mantap. Oke sob, kita eksekusi. Ini tadi sudah saya tata. Ini kincir airnya. Nanti airnya dari kran dulu sementara, karena sudah mewakili kemarin juga seperti itu. Kita tes air kran ini sudah mewakili nanti di sungai, jadi kita tidak perlu ke sungai dulu. Terus langsung dari dinamonya langsung pengkabelan masuk ke elko yang sebelumnya dioda seperti ini. Terus ini USB ke charger handphone, ke ini nanti rencana mau ngecas handphone ini. Dan sekali lagi ini hanya bekas charger ya, karena pengen praktisnya aja, jadi saya gunakan portnya saja, tidak saya gunakan mesinnya, ini tidak saya gunakan, jadi hanya saya gunakan ininya saja, portnya saja, untuk mempermudah lah daripada ngodal-adul kabel. Oke, kita coba apakah ini berhasil untuk ngecas HP. Dinamo sekecil ini apakah bisa ngecas HP. Kita eksekusi, kita nyalakan. Oke, sudah berputar pelan karena memang low RPM. Siap, tidak ada rekayasa karena saya sendiri juga. Apakah ini bisa untuk ngecas HP? Bentar ya, kita lihat. Apakah ini bisa sob? Tes, bling. Nah, lihat bos, masuk ngecas, mantep bos. Ini ada tulisannya 68%, tapi nggak kelihatan, mantep. Kita nyalakan HP-nya, bentar sambil loading. Jadi hanya gitu, hanya low RPM seperti itu, dinamo kecil seperti itu, bisa untuk ngecas handphone. Kita tunggu dulu bentar ya. Kelihatannya kayak mainan anak-anak, tapi nyatanya ya bisa. Mau apa lagi, tidak bisa ditolak lagi. Ini sob ya, ngecas ya ini ya.